Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak mengenal tata krama maupun adab, menuju zaman keislaman yang mengenal tata krama dan adab. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, karena dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Di antaranya adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Menuntut ilmu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Anak-anakku, ayo kita semangat dalam belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun pembelajarannya secara daring, Pak Guru harap anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu balasannya adalah kita dimudahkan untuk menuju surga. Anak-anak mau kan menuju surga? Ayo, kita juga sama-sama kepengen masuk surga. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar, mudah paham, dan tanpa halangan suatu apapun, tanpa gangguan apapun. Yuk kita mulai belajar sama-sama. Kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan dengan kita berdoa, belajar pada hari ini, kita mendapat keberkahan, berkah dari menuntut ilmu. Yuk kita siap-siap belajar pada hari ini. Anak-anak, yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah kita bisa memahami arti Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami. Yang B, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami. C, perilaku meyakini Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut.
gambar yang satu dan gambar yang dua. Kita menuju ke gambar satu dulu. Itu ada siswa sedang apa ya anak-anak? Ada yang menulis di papan tulis dan ada yang sedang menyimak. Berarti sedang belajar. Ya, betul, sedang belajar. Belajar supaya apa? Belajar supaya kita tahu, supaya kita paham, supaya kita pintar. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada anak laki-laki duduk di sajadah sedang membacakan doa. Kalian sering berdoa anak-anak? Tentunya sering ya. Setiap selesai sholat, iya, pintar. Ya, doa yang dipanjatkan bisa di dalam hati ataupun dibaca dengan keras. Allah mendengar atau enggak? Allah itu mendengar doa yang dipanjatkan dalam hati maupun yang diucapkan. Yuk lanjut. Nah, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari apa? Berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Asma'u dan Al-Husna. Asma'u artinya adalah nama-nama. Kok nama-nama? Iya, karena tidak hanya satu nama, yaitu berbagai nama. Sedangkan Al-Husna artinya baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Itulah pengertian dari Asmaul Husna yang kita baca tadi sebelum materi dimulai. Coba perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayajzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Lalu jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak? Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna ini diantaranya adalah yang pertama Al-Alim dan As-Sami yang akan kita pelajari pada hari ini. Masih semangat anak-anak? Tetap semangat ya. Sekarang kita akan mempelajari Al-Alim. Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu maksudnya adalah yang tidak bisa kita lihat secara langsung, atau lawan dari tampak. Allah itu mengetahui semua yang telah terjadi
maupun yang akan terjadi. Jadi nanti jika ada yang meninggal, ada yang sukses, itu Allah sudah tahu. Nanti akan terjadi bencana alam, gunung meletus, Allah itu sudah mengetahuinya. Lalu Allah itu mengetahui segala ucapan maupun perbuatan manusia. Jika ada orang yang bersembunyi di tempat terpencil sampai membuat rumah, sampai menggali tanah, itu Allah itu akan mengetahuinya. Sehingga Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Atau yang penting yang ada di dunia ini maupun di langit. Nah, Allah berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Maksudnya Lauh Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tahu. Di berbagai daerah ada daun-daun yang jatuh. Di daerah A ada daun yang jatuh. Daerah B ada daun yang jatuh juga. Allah itu tahu. Yang ada di laut, hewan-hewan di laut juga Allah tahu. Mulai dari yang sedetail-detailnya. Maka dari itu, kita sebagai siswa bisa belajar. Ya, Allah itu Maha Tahu. Dengan kita belajar, kita akan jadi tahu. Tahu kan? Nah, jika kita meyakini Allah Maha Mengetahui, maka kita sebaiknya yang pertama, menghindari dari perbuatan yang buruk. Seperti berkata kotor, mencuri, berbohong, jahil kepada teman. Itu kita harus hindari. Karena Allah itu Maha Tahu. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah selalu berperilaku terpuji. Bersikap sopan, bertutur kata yang baik kepada teman, terlebih lagi kepada siapa? Kepada orang tua kita. Ya, berkata yang baik. Selanjutnya, tidak hanya berkata baik, tapi juga sikap kita sopan. Ketika diberi nasihat orang tua, kita mendengarkan dan menjalankan. Selain berperilaku terpuji, kita juga menghindari dari pikiran-pikiran yang kotor. Seperti contohnya, teman kita itu yang mencuri kemarin atau enggak ya, kita jauhi sifat-sifat yang seperti itu. Karena menimbulkan rasa curiga dan nanti menimbulkan kita tidak bisa berteman dengan baik. Bahkan bisa jadi nanti kita sering bertengkar dengan. Selain itu juga kita ingat harus baik. Niat yang tidak baik itu kita harus hindari jauh-jauh. Karena niat itu adalah awal dari sebuah perbuatan.
Nah, itu ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu meyakini Asmaul Husna Al-Alim. Contohnya yang pertama, tidak mencontek saat ujian, saat ulangan, ataupun sedang pelajaran seperti biasa. Meskipun di rumah, belajarnya itu memang membuka buku, tetapi bukan maksud itu adalah mencontek. Dalam maksud itu adalah sedang belajar, maka membuka buku. Contoh yang kedua, tidak mencuri buah milik tetangga meskipun sedang sendirian. Saat ini beberapa pohon sedang berbuah ya. Misalkan ada pohon rambutan yang buahnya merah-merah, sangat ingin sekali dipetik. Tapi jika itu milik orang lain, kita tidak boleh mencurinya. Beda jika itu adalah milik sendiri, kita bebas untuk memetik buah rambutan itu. Yang ketiga, bersedekah dengan tenang. Maksudnya adalah kita dengan tenang-tenang saja bersedekah tanpa takut dikatakan sok suci, sok alim. Kita tenang-tenang saja, buang jauh-jauh sikap yang ragu-ragu. Tenang saja dalam bersedekah, apapun berbuat baik. Yang keempat, menolong teman tanpa ada niat untuk sombong, tanpa ada niat untuk saya ini senang menolong, tanpa adanya seperti itu. Nanti kalau itu ada niat, itu tandanya kita ria. Terkait dengan selanjutnya, Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik yang keras maupun yang pelan, baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Allah selalu mendengar bisikan hamba-Nya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah selalu mendengar bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah mendengar hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Nah, masih ingatkah gambar nomor 2? Gambar yang sebelumnya, yaitu ada seorang anak yang sedang berdoa. Jika doa tersebut diucapkan di dalam hati, Allah tetap akan mendengar. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna As-Sami. Yang artinya apa, anak-anak? Yang artinya adalah Allah Maha Mendengar. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Jika kita meyakini Allah Maha Mendengar, yang sebaiknya kita lakukan adalah yang pertama, selalu hati-hati dalam berbicara. Kita berbicara harus berhati-hati karena
Allah pasti akan mendengarnya. Sehingga baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama teman-teman, kita hendaknya hati-hati dalam berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya, nasihat orang tua, pengajian, ceramah agama, ataupun tadarus teman ataupun guru kita. Yang ketiga, selalu mendengar ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah Al-Quran yang dibacakan oleh orang tua misalkan, ataupun guru ngaji kita. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, seperti berkata bohong, seperti berkata kotor, dan sebagainya. Itu harus kita hindari supaya kita itu selamat. Nah, di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan kita itu meyakini Asmaul Husna As-Sami. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, baik pagi, siang, atau malam. Yang kedua, mendengar dengan baik penjelasan Bapak Ibu guru. Hal ini dimaksudkan agar kita itu paham apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, nomor 3, mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua itu tidak akan menjerumuskan kita kepada hal yang buruk, tetapi menuntut kita supaya kita berbuat baik. Dan yang keempat, menghargai pendapat teman. Hal itu dilakukan agar kita itu saling rukun dengan teman-teman, sehingga tidak ada saling bermusuh. Demikian materi Asmaul Husna, baik Al-Alim maupun As-Sami. Selanjutnya, ada tugas dari Bapak Ibu, dari Bapak Guru, yaitu menghafal Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami beserta artinya. Cuma ada 2 ya anak-anak, tetapi dengan artinya. Silakan kalian minta tolong kepada orang tua untuk merekamnya, baik melalui video itu lebih baik, ataupun lewat rekaman suara. Bisa dikirim ke PA Pak Guru. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Anak-anak, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Semoga materinya mudah dipahami, kalian juga bisa paham, dan semoga kita mendapat berkah dari menuntut ilmu. Untuk mengakhiri, yuk kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.